Yang jelas tujuannya adalah menyesatkan atau tidak memberikan informasi yang sebenarnya terhadap masyarakat. 2024 tinggal menghitung bulan dan di akhir 2023 kalian bakal sering mendapati konten-konten berbau pemilu, entah itu pemilu legislatif atau pemilihan presiden. Yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai kita termakan oleh berita-berita informasi yang menyesatkan. Hal pertama yang mungkin harus kalian atau mungkin kalian beritahukan ke orang tua, terutama orang tua kalian, yaitu adalah tentang informasi palsu atau hoax. Biasanya ini bukan hal baru sih sebenarnya ya. Jadi dari tahun 2014 seingatku, berita-berita hoax ini sering diproduksi oleh beberapa oknum yang nggak tahu apa tujuan mereka. Apakah itu black campaign, apakah itu negatif campaign, atau apapun itu ya. Yang jelas tujuannya adalah menyesatkan atau tidak memberikan informasi yang sebenarnya terhadap masyarakat atau terhadap kalian netizen gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghindari berita-berita hoax ini? Yang pertama adalah jangan mudah percaya dengan informasi apapun yang kalian terima di internet. Lihat dulu cross check siapa yang menyebarkan, beritanya seperti apa, dan berbagai macam hal lagi yang kalian harus pertimbangkan. Ingat, belum tentu orang atau akun yang kalian kenal secara pribadi ataupun dia adalah public figure bisa memberikan informasi yang akurat atau enggak hoax. Jadi tetap aja pastikan ketika kalian menerima informasi tertentu, jangan mudah terprovokasi atau mudah untuk share gitu kan. Apalagi kalau ada embel-embelnya apa ya, jangan berhenti di kamu men, itu udah old school ya. Jadi untuk informasi hoax, ketika kalian menerima informasi apapun itu, entah itu berita bagus, berita jelek, kalian harus cross check dulu. Ingat, sekarang adalah era teknologi. Kalian bisa cross check pakai semua tools yang ada di internet, Google, Instagram, kemudian kalian bisa cari mungkin di Reddit kalau kalian mau ya, di sana ada forum-forum kayak gitu. Kalian bisa lakukan cross check di situ, baru ketika itu sudah terpercaya sumbernya, baru mungkin kalian boleh share. Tapi kalau aku sih, ya kalau nggak dibayar ngapain sih share-share kayak gituan kan gitu. Hal kedua yang perlu kalian perhatikan di era-era akhir tahun ini atau awal tahun 2024 adalah akan munculnya banyak akun-akun impersonate yang merepresentasikan tokoh-tokoh tertentu. Jadi hati-hati, kita nggak mungkin bisa nggak mungkin bisa menghalangi orang-orang tersebut untuk membuat akun impersonate apapun tujuannya. Yang jelas kalian bisa sharing. Kalian bisa menyaring informasi yang mereka berikan. Kalian bisa melihat apakah profil itu benar atau enggak. Salah satu caranya adalah melihat apakah itu centang biru apa enggak. Pertama ya. Jadi apa itu centang biru? Kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa lihat di video kita yang sebelumnya soal centang biru di media sosial. Nah, kalian bisa lihat apakah akun itu centang biru yang pertama, dan atau mungkin kalian akan, mas centang biru kan belum tentu valid, tapi paling enggak algoritma atau sistem seperti Facebook, Instagram atau Twitter sudah melakukan cross check bahwa itu adalah benar-benar orang nyata gitu. Kalau di kripto itu ada KYC, Know Your Customer. Jadi kita bisa ngerti. Paling enggak ketika itu akun centang biru, ketika dia bermasalah, kita bisa mereport atau mungkin pihak berwajib bisa meminta identitas dari akun tersebut. Yang ketiga perlu diwaspadai, dan ini sudah dilakukan beberapa kali, dan ini sudah dilakukan beberapa tahun terakhir, yaitu adalah akun-akun dengan akun-akun buzzer tapi sebenarnya itu bot. Jadi sudah bukan rahasia umum, atau kalau mungkin kalian baru tahu bahwa saat ini banyak orang-orang yang berternak akun, entah itu Twitter, entah itu Facebook, entah itu apapun itu ya, Instagram mungkin ya. Itu mereka punya banyak akun, puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan akun yang digunakan untuk mendapatkan trending. Padahal sebenarnya ya itu cuma satu orang aja gitu. Jadi bukan merepresentasikan suara dari rakyat yang sebenarnya, itu hanya dipakai untuk trending aja. Jadi kalian ketika melihat ada trending sesuatu di Twitter, kalian klik aja dan kalian cek apakah itu akunnya itu akun beneran atau akun bodongan. Ya salah satu ciri-ciri akun bodong adalah ya biasanya menggunakan avatar-avatar yang enggak jelas.
Mungkin ya biasanya jangan salty dulu ya. Biasanya mereka pakai anime, kemudian avatar Korea, biasanya kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya aku seneng anime sama Korea juga kan. Jadi itu agak bikin sakit hati aja gitu melihat profil picture kayak gitu dipakai untuk hal-hal yang nggak benar gitu kan. Nah, kalau kalian emang yakin itu palsu dan itu bot, kalian bisa bantu buat nge-report kan bahwa oh ini adalah bot, ini adalah untuk menggiring opini tertentu. Nah, kalian bisa bantulah untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih bijaksana gitu. Jadi untuk mengetahui apakah itu akun bot apa enggak, gampang banget sih. Di setiap trending, misalkan di Twitter nih, kalian lihat aja akunnya, biasanya pakai itu, kemudian username-nya angkanya banyak banget tuh di belakangnya gitu kan. Biasanya kayak gitu. Ini enggak 100% tapi biasanya mostly kayak gitu. Jadi akunnya banyak banget. Kenapa kayak gitu? Karena mereka ya bikinnya pakai bot gitu. Jadi username itu kan unik ya. Jadi nggak bisa sama satu dan satu orang lainnya itu nggak bisa sama. Jadi ya pasti misalkan pakai username misalkan Suketi 01, Suketi 02, Suketi gitu terus bakal kayak gitu. Ya itu adalah bot yang dipakai untuk mengakali algoritma media sosial untuk membuat trending. Jadi ya mereka dibom terus saja seperti itu. Last but not least, AI. Kalian harus hati-hati dengan teknologi ini. Jadi teknologi ini bisa memanipulasi atau mungkin menipu kita, membuat seolah-olah itu adalah sebuah konten yang benar padahal itu bukan dari orang yang bersangkutan. Kalian mungkin sudah pernah dengar deepfake, atau mungkin kalian pernah lihat video Pak Presiden nyanyi gitu kan, nyanyi lagunya Sogi Burnian atau nge-rap gitu kan, menggunakan suara Pak Jokowi tapi dan gambarnya gambar Pak Jokowi tapi sebenarnya itu bukan Pak Jokowi. Itu menggunakan teknologi AI, menggunakan deepfake. Dan itu aku yakin nanti di akhir-akhir tahun ataupun awal-awal tahun 2024 akan banyak konten-konten yang menggunakan teknologi deepfake seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika kalian melihat video yang mencurigakan dan provokatif, membuat kalian emosinya marah gitu kan, kalian harus cross check dulu, cek dan recheck. Nggak usah terburu-buru untuk melakukan tindakan provokatif, apalagi membagi-bagikan konten-konten seperti itu ke keluarga, ke teman, atau ke komunitas atau grup yang kalian punya. Jadi itulah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan di tahun-tahun seperti ini. Jangan lugu-lugu di internet, karena nggak semua yang ada di internet itu benar. Saya Afid, sampai jumpa di video selanjutnya.